Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau menginginkan lelaki sempurna, maka hanya ada dua orang saja. Pertama dalam mimpi, dan kedua belum lahir ke dunia. Pun sebaliknya, jika engkau mencari wanita sempurna, maka dia hanya dua orang saja. Orang pertama ada dalam mimpi, dan yang kedua belum lahir ke dunia. Demikian kutipan syair dari Khalil Gibran. Sering kita tertipu oleh bisikan-bisikan setan bahwa seandainya saya punya pasangan A, saya akan bahagia. Mending kalau pikiran liar itu hanya terjadi pada jomblo yang memang baru bisa berangan-angan. Tapi jika terjadi dengan orang yang sudah punya pasangan, ini adalah cikal bakal, awal mula, asal muasal, sumber masalah, penyebab retaknya hubungan rumah tangga. Padahal, jika kita renungkan saja firman Allah Ta'ala tentang pasangan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dalam surah An-Nisa ayat 19. Berapa banyak pasangan yang mengkhawatirkan istrinya di rumah karena kecantikan sang istri. Dan berapa banyak istri yang gundah ditinggal kerja suaminya karena kekayaan sang suami. Siapa yang tahu bahwa kekayaan dan paras menawan membuat tipe kedua manusia ini sengsara. Padahal keduanya, kekayaan dan balas menawan, sering dijadikan kriteria pasangan yang ideal. Inilah hikmah yang bisa kita ambil dari takdir kita harus berjodoh dengan si dia. Bagi Anda yang belum punya pasangan, alangkah lebih baik sebelum mencari jodoh, mempertimbangkan sabda Rasulullah SAW yang khusus diaturkan untuk Anda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung. Taribat yadak. Prioritaskanlah memilih pasangan karena agamanya. Setelah itu, 3 lainnya boleh juga jadi kriteria Anda. Tapi ingat, jangan sulit-sulit, jangan muluk-muluk, dan jangan susah-susah. Karena kaidahnya, lelaki yang sempurna atau perempuan yang sempurna hanya ada 2 saja. Dalam mimpi dan belum lahir. Dan bagi Anda yang sudah menikah, memaknai sakinah, mawaddah, dan rahmah itu tidak sesederhana yang jomblo pikirkan. Bahkan uniknya dalam Al-Quran, kata sakinah justru turun bukan saat berumah tangga, tapi saat berperang. Seperti firman Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini dalam surah Al-Fath ayat 14, ayat 4. Sementara konteks sakinah dalam rumah tangga, dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya
ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar. Ternyata yang Allah berikan hanya dua saja, mawadah dan rahmah. Kadang bahasa Indonesia terlalu sempit menerjemahkan dua kata ini hanya dengan kata kasih dan sayang. Meskipun kedua-duanya juga bisa bermakna kasih sayang. Padahal kalau kita melihat dalam unsur bahasa Arab, mawaddah berasal dari kata waddah yang bermakna menginginkan atau membutuhkan. Allah anugerahkan kepada pasangan itu perasaan saling membutuhkan dan ketergantungan satu dengan yang lain. Maka jika sepasang suami istri tidak merasakan anugerah cita rasa ini, itu artinya mereka pasangan yang tidak normal. Sementara rahmah berakar dari kata rohima yang berarti menyayangi. Maka rasa saling menyayangi adalah anugerah berpasangan yang dikaruniakan Allah. Ketika anugerah ini dicabut, maka petaka rumah tangga akan hadir bersama mereka. Muka lebam, piring pecah, bonyok-bonyok adalah indikasi bahwa pasangan tersebut sudah dicabut anugerah saling menyayanginya. Sementara sakinah bukan anugerah yang secara otomatis Allah berikan kepada pasangan suami istri, melainkan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Cirinya Allah ungkapkan dalam ayatnya, litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Maka ketentraman dalam rumah tangga, ketenangan hidup adalah usaha keras para keluarga untuk menggapainya. Sebagian mendapatkannya, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Betapa banyak rumah megah di kawasan elit kota-kota, tapi coba tanyakan kepada penghuninya, apakah ada ketenangan di sana? Atau sesekali mungkin Anda perlu datang ke desa yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Di dalamnya ada rumah yang hanya terbuat dari anyaman bambu, asri, hijau, dan sejuk. Keluarga tersebut bersama anak cucunya sukacita dengan hasil kebun mereka. Dan bahagia atas apa yang Allah takdirkan untuk mereka. Kehidupan mereka damai dan penuh ketenangan, sakinah. Maka maknailah sakinah, mawadah, dan rahmah dengan penuh keimanan. Agar ungkapan ini bukan sekedar kata yang mudah diobral. Sehingga kita dan keluarga kita tercinta bisa kumpul kembali reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Hadanillah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.